terpilih ingin memberitahukan bahwa apa itu SKPI. Langsung saja dijelaskan oleh Dr. Lili. Oke, terima kasih Nisa. Jadinya SKPI itu sebagai salah satu syarat kelulusan dari anak-anak akademik, profesi, demikian juga untuk anak-anak PPDGS yang menjalani pendidikan di USU ataupun terutama di kedokteran gigi. Secara umum, definisi dari SKPI yang bisa saya jelaskan adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi tentang informasi pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan perguruan tinggi bergelar. Saat ini dari Rektorat sudah mewajibkan SKPI untuk semua lulusan mahasiswa, baik mahasiswa akademik S1, profesi dan juga mahasiswa PPDGS, di mana syarat-syaratnya juga mempunyai kekhususan yang berbeda. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Saya ingin bertanya, Dok, apakah SKPI hanya untuk mahasiswa akademik saja, Dok? SKPI ini juga untuk anak profesi, di mana ini sejalan juga dengan IKU, Indeks Kinerja Utama daripada Rektor Kedekan, di mana anak mahasiswa saat ini dituntut harus mempunyai prestasi di luar kegiatan rutin yang dilakukannya sebagai mahasiswa. Jadinya dituntut mahasiswa itu harus mempunyai prestasi di luar kegiatan rutinnya. Di FKG USU kita ada membuat kriteria-kriteria. Kalau untuk anak S1 ataupun profesi, kita buat ada kriteria wajib dan tambahan. Antara lain nanti akan ditampilkan dalam bentuk soft copy yang mendampingi video kita ini. Yang bisa saya jelaskan adalah mahasiswa yang ikut dalam penelitian dosen, pengabdian dosen, kemudian bisa dia mengikuti juara nasional ataupun internasional, tapi dia peringkatnya harus 1, 2, 3 untuk yang wajib, baik akademik ataupun non-akademik. Contohnya, dia suka di sains, dia ikut sains, dia ikut misalnya sebagai juara futsal, juara olahraga, seni, atau misalnya dia sebagai duta kesehatan, tapi tingkat nasional itu dapat SKPI wajib. Kemudian dia namanya ada di publikasi jurnal ilmiah nasional, internasional atau internasional terindeks, luaran daripada penelitian dia yang di bawah bimbingan dosennya. Kemudian mahasiswa juga yang terlibat di dalam hak kekayaan intelektual dosen atau hak cipta daripada dosennya, namanya ada di situ. Jadinya ini adalah bentuk daripada kerjasama dari mahasiswa dengan dosen di dalam membuat hak karya, hak cipta sinematografi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan inbound ataupun outbound ke luar kampus. Itu salah satu kriteria wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk S1 ataupun profesi. Kalau untuk SKPI anak PPDGS S2, S3 gimana ya, Dok? Untuk anak PPDGS ataupun mahasiswa prodi S2, S3, dia tetap juga sama, ada SKPI, di mana SKPI ini adalah lebih kurang sama dengan anak S1, mahasiswa yang ikut dalam penelitian, dosen, pengabdian dosen, juara 1, 2, 3 kompetisi tingkat nasional atau internasional baik dari sains, seni, dan olahraga. Kemudian mahasiswa yang namanya ada di publikasi jurnal, bagaimanapun untuk anak PPDGS ataupun S2, S3, luarannya memang harus dalam bentuk publikasi ilmiah jurnal nasional atau internasional terindeks, atau mahasiswa yang terlibat dalam hak kekayaan intelektual. Tapi syaratnya mereka hanya cukup memiliki minimal 1 SKPI. Boleh saya tambahkan, saat ini USU sudah mempunyai format dalam bentuk SKPI, di mana isinya ada di sini penghargaan atau pemenang kejuaraan, di mana kejuaraannya tadi seperti yang saya jelaskan, ada bidang akademik ataupun non-akademik. Keikutsertaan dalam MBKM yang kita ambil adalah mahasiswa inbound dan outbound. Kemudian
Pengalaman berorganisasi, jadinya bagi adik-adik yang mengikuti organisasi itu sebenarnya dinilai, tapi pengurus organisasi yang terdaftar di FKG USU. Kemudian mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang direkognisi SKPI-nya oleh dekan, contohnya humas, paduan suara, atau pengurus PEMA atau PSMKGI yang aktif. Kemudian bahasa internasional, itu contohnya seperti TOEFL atau bahasa internasional lainnya. Kemudian penelitian dan pengabdian, di mana ini bisa kita masukkan mahasiswa yang ada di publikasi jurnal, mahasiswa yang ikut serta penelitian dosen ataupun pengabdian dosen, ataupun prestasi non perlombaan. Kalau ini seperti kegiatan-kegiatan non perlombaan lainnya yang direkognisi. Inovasi, disinilah dia yang masuk ke dalam mahasiswa PKM, pemenang nasional, atau mahasiswa yang terlibat dalam hak kekayaan intelektual atau hak cipta sinematografi dosen. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dari format SKPI dari Biro Rektor. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih dok atas sosialisasinya, semoga bermanfaat bagi mahasiswa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.